Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqrara bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran dan kajian rutin kita di subuh hari berbahagia ini dalam pembahasan kitab yang berjudul Ahaditsu Islahil Qulub, hadis-hadis yang berkaitan tentang pembenahan dan perbaikan hati. Di pertemuan yang lalu telah kita sampaikan apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak dalam kitab ini, hafizahullah. Kata beliau di pertemuan yang lalu, ya kita ulangi sedikit biar nyambung. Kata beliau, fa innal 'abda fi hadzal maqam tijahal Qur'anil Karim yahtaju ila ihsanin ma'al Qur'an fi thalathati abwabin. Oleh sebab itulah, kata beliau, maka seorang hamba ketika bermuamalah dengan Al-Quran, ketika berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia membutuhkan tiga perkara yang harus kita perhatikan. Pertama, kata beliau, ihsanun fil qiraati wa ihsanun fil fahmi wa ihsanun fil amal. Baik ketika dia membaca Al-Quran, dia memperhatikan, dia memperhatikan panjang pendeknya, dia memperhatikan tajwidnya, dia memperhatikan makharijul hurufnya. Wa ihsanun fil fahmi, dan dia pun harus memperhatikan dan baik dalam memahami Al-Quran. Jangan sampai apa yang dia pahami dari ayat-ayat tersebut bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Jangan kemudian dia tafsirkan dan dia pahami ayat-ayat Al-Quran tersebut sesuai dengan hawa nafsu dan kepentingannya. Wa ihsanun fil amal, demikian pula baik di dalam pengamalan. Ini yang kemarin kita sebutkan, pembahasan yang terakhir, bahwa Al-Quran itu, jamaah sekalian yang kami muliakan, bukan untuk sekedar kita baca doang. Bahwa Al-Quran itu bukan untuk sekedar kita pahami, kita tadabburi,
Itu semua bagian-bagian yang baik dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran kita baca, Al-Quran kita resapi, Al-Quran kita renungi makna-maknanya, Al-Quran kita hafalkan. Tapi jangan lupa bahwa ada yang terpenting dari semua itu, yaitu apa? Mengamalkan Al-Quran. Bagaimana kemudian Al-Quran tersebut bisa mewarnai kehidupan kita, ya. Di dalam Al-Quran diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua, dilakukan, diamalkan. Al-Quran mengajarkan kita untuk tawadhu, rendah hati, diamalkan. Al-Quran mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga, dilakukan. Perintahkan kita untuk berbuat demikian dan demikian. Al-Quran perintahkan kita untuk meninggalkan ini dan itu, dilakukan semuanya. Maka seperti yang disebutkan dalam kelanjutan kemarin di halaman 139, ya. Kata beliau, yu'ta bil Qur'ani yaumal qiyamah wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bih. Akan didatangkan Al-Quran tersebut pada hari kiamat bersama dengan pembacanya. Lihat, perhatikan kata Nabi wa ahlihi, orang yang betul-betul berinteraksi dengan baik terhadap Al-Quran. Alladzina kanu ya'maluna bihi. Siapa yang tergolong dari kalangan ahli Al-Quran tersebut? Apakah sekedar mereka yang telah menghafalkan Al-Quran? Apakah sekedar mereka yang bagus suaranya ketika membaca Al-Quran? Apakah mereka yang sekedar paham makna-makna Al-Quran? Ternyata bukan itu, jamaah. Orang-orang yang berhasil dan termasuk dari golongan yang selamat dalam interaksinya terhadap Al-Quran, ternyata kata Nabi SAW, alladzina kanu ya'maluna bihi, orang-orang yang beramal dengan Al-Quran tersebut. Inilah yang sering dan tidak bosan-bosannya kami mengingatkan diri pribadi kepada jamaah sekalian, terkhusus para penuntut ilmu, para penghafal Al-Quran. Tanamkan dan ingatkan anak-anaknya kita ini, poin yang penting. Jangan hanya sekedar mengejar target hafalannya mereka. Didorong untuk ngejar hafalan, setoran, itu bagus. Tapi jangan lupa untuk sering-sering mengingatkan mereka agar Al-Quran tersebut tidak hanya sekedar lewat di lisan mereka. Huruf-hurufnya itu enggak sekedar keluar dari mulut-mulutnya mereka, tapi lebih dari itu, harus apa yang mereka telah baca dan mereka hafalkan itu mereka amalkan. Lah gimana? Gak habis pikir. Kalau mereka di sekolahnya, di pondok pesantrennya menghafal Al-Quran, tapi ketika berinteraksi dengan manusia terhadap kedua orang tuanya, la ilaha illallah, sama orang tua kurang ajar, sama orang tua durhaka, sama teman-temannya sering menghina, melecehkan. Ini kan kontradiksi dengan apa yang telah dihafalkan. Bagus kita dorong anak-anak kita dorong santri-santrinya kita untuk menghafal Al-Quran. Itu bagus, perkara yang baik. Cuman enggak cukup sampai situ, jamaah. Ajarkan mereka juga untuk selalu mengamalkan apa-apa yang telah mereka baca dan hafalkan. Al-Quran ngajari kita untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Al-Quran memerintahkan kita untuk meninggalkan perkara-perkara yang jelek, diamalkan semuanya. Lihat nih, kata Nabi apa? Yang membawa kebaikan dari hamba-hamba dalam interaksinya dengan Al-Quran siapa?
alladzina ya'maluna bihi. Itulah yang akan tergolong sebagai ahli Al-Qur'an. Bukan sekedar jago membaca Al-Qur'an, bukan sekedar bagus suaranya ketika melantunkan Al-Qur'an. Ya, fokus memperbaiki suaranya, memperbaiki tajwidnya. Tapi naudzubillah, dalam interaksinya, muamalahnya bersama manusia, naudzubillah. Ya, hati-hati. Al-Qur'an hujjatun laka au alaika. Wah, Al-Qur'an itu tidak hanya sekedar membawa kebaikan, tapi juga Al-Qur'an itu bisa membawa bencana dan bumerang bagi orang-orang yang membacanya. Membawa kebaikan ketika dia baca, dia hafal dan dia aplikasikan dalam kehidupannya, dan akan menjadi bencana dan petaka buatnya ketika Al-Qur'an itu hanya dijadikan sebagai bahan bacaan dan hafalan doang. Nas'alullaha al-afiyata wassalama. Hati-hati, hati-hati, semuanya kita hati-hati dalam perkara yang satu ini. Kemudian kata beliau, bimakna annahu la yakunu min ahlihi illa bil amali bih. Artinya apa? Kata Syekh Abdul Razak, artinya hadis ini katanya bahwa seseorang itu tidak akan menjadi ahli Al-Qur'an kecuali ketika dia mengamalkan Al-Qur'an tersebut. Wa minal ma'lum annal amal bil Qur'an far'un anit ta'ammul wat tadabbur wal fahmi lil Qur'anil Karim. Dan telah diketahui bahwa beramal dengan Al-Qur'an itu merupakan bagian dari penghayatan dan pentadaburan serta pemahaman dari Al-Qur'an. Jadi semuanya itu ada kaitannya jamaah sekalian. Seseorang tidak akan bisa mengamalkan Al-Qur'an dengan sebagaimana mestinya. Saya ulangi, seseorang tidak akan bisa mengamalkan Al-Qur'an sebagaimana mestinya kalau dia tidak memahami Al-Qur'an juga sebagaimana mestinya. Contoh kecil yang sering kita bawakan, orang-orang dari kelompok teroris Khawarij. Kenapa dia salah beramal? Karena salah memahami Al-Qur'an. Semua dihantam rata semua. Orang-orang yang bukan golongannya mereka apa? Kafir, keluar dari Islam. Ya. Na'udzubillah. Makanya kata beliau, mengamalkan Al-Qur'an itu bagian dari cabang yang lahir dari pemahaman, penghayatan, pentadaburan dari Al-Qur'an. La ayakuna hadzul mar'i minal Qur'an mujarrad at-tilawah wa iqamatil huruf duna iqamatin li hududi Al-Qur'an. Ini penting. Katanya jangan sampai bagian seseorang terhadap Al-Qur'an itu hanya sekedar bacaan dan menegakkan huruf-hurufnya. Bahkan mohon maaf, terkadang seseorang dari para pembaca Al-Qur'an, dari penghafal Al-Qur'an, begitu konsentrasinya mereka untuk betul-betul menyuguhkan bacaan Al-Qur'an itu sebaik mungkin. Bahkan tidak jarang di antara mereka terjatuh dalam sikap takalluf, berlebih-lebihan di dalam membaca Al-Qur'an. Saking konsentrasinya ingin menegakkan hurufnya sebagaimana mestinya, kemudian dia lupa untuk memahami dan menghayati apa yang dia baca. Sudah konsentrasi, ya, konsentrasi untuk memperbaiki suaranya, lupa dia untuk apa? Menghayati lantunan-lantunan ayat yang keluar dari lisannya. Sudah enggak fokus lagi, apa maknanya enggak, hanya sekedar lewat di lisan-lisannya mereka. Na'udzubillah. Katanya, waqad qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, dan telah berbicara Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, unzila hadzal Qur'an liyu'mal bihi. Al-Qur'an itu Allah turunkan, ya,
Al-Quran itu diturunkan liyu'mal bihi, untuk diamalkan, untuk diaplikasikan dalam kehidupan kesehariannya kita. Fattakhadhan nasu qira'atahu amalan. Akan tetapi kata beliau, sekarang manusia menjadikan bacaan Al-Quran tersebut sebagai apa? Amalan. Artinya apa? Kata beliau, ai ja'alul amala bil Quran huwa qira'atuhu faqat. Artinya apa? Dari ucapan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, unzila hadzal Qur'an liyu'mal bihi fattakhadhan nasu qira'atahu amalan. Al-Quran diturunkan untuk diamalkan, akan tetapi sekarang katanya manusia itu menjadikan bacaan Al-Quran itu sebagai amalan. Artinya kata Syekh Abdul Razak, ja'alul amal bil Quran huwa qira'atahu faqat. Dia hanya menjadikan Al-Quran itu, ya, menjadikan bacaan Al-Quran sebagai amalan. Udah selesai, udah beres. Baca Al-Quran udah selesai, ya. Baca Al-Quran sudah selesai. Dia menjadikan bacaan Al-Qurannya itu sebagai apa? Amalan, udah selesai. Wal Quran innama unzila liyu'mal bihi. Padahal kata beliau, Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan, bukan sekadar untuk dibaca doang. Kalau dibaca semua orang bisa, baik yang fasih maupun enggak. Tapi enggak semua orang bisa kemudian mengamalkan apa? Al-Quran. Untuk menjadikan bacaan Al-Quran sebagai amalan itu semua orang bisa, baik yang sudah lancar maupun masih tersendat-sendat ketika membaca Al-Quran. Tapi enggak semuanya orang diberikan hidayah oleh Allah untuk mengamalkan isi dan kandungan Al-Quran. Jadi jamaah sekalian, jangan kemudian kita berhenti menjadikan bacaan Al-Quran itu sebagai puncak dari amalan. Tapi masih ada interaksi kita dengan Al-Quran yang lebih jauh dari itu, untuk kita tadaburi, untuk kita selami makna-maknanya, dan puncaknya adalah apa? Untuk diamalkan. Untuk apa? Diamalkan. Hati-hati, sekali lagi hati-hati, terkhusus para penghafal Al-Quran. Al-Quran yang tersimpan di dada tersebut, yang telah dihafalkan tersebut, ketika tidak mampu untuk memberikan warna dalam perilakunya kita, itu bahaya sekali, ya, bahaya sekali. Bukan membawa kebaikan, demi Allah bukan membawa kebaikan, tapi akan membawa petaka bagi pemiliknya. Hati-hati, ya, hati-hati. Li'anna fihi hidayat wa ikhrajan minadh-dhulumat wa irsyadan ilal haqq wal huda wa bayana li ta'at. Karena di dalam Al-Quran itu terdapat petunjuk-petunjuk. Karena di dalam Al-Quran tersebut terdapat jalan keluar dari kegelapan, wa irsyadan ilal haqq wal huda. Di dalam Al-Quran tersebut terdapat petunjuk yang akan membimbing kita kepada kebenaran. Wa bayanan li ta'at. Di dalam Al-Quran tersebut juga terdapat penjelasan untuk menggiring kita ke dalam ketaatan kepada Allah. Wala yastaqimu li 'abdin tahqiqu dzalika illa idza ahsanat tadabbur thumma ahsanal amal. Dan tidak akan lurus, ya, seorang hamba, tidak akan benar seorang hamba di dalam mewujudkan kesemua itu, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, menjadikan Al-Quran sebagai perkara yang bisa mengeluarkan dari kegelapan. Itu semua enggak akan bisa katanya terwujudkan kecuali benar di dalam mentadaburi Al-Quran, dan dia baik dan benar di dalam mengamalkan Al-Quran. Kemudian kata beliau, fama ahwaja qulubuna ilal Quran al-karim ma'rifatan bi'azamatihi wa idrakan limakanatihi wa ihtidaan bihidayatihi wa luzuman
lima yad'u ilaihi min salahil ibad wa falahihim wa sa'adatihim fi dunyahum wa ukhrahum. Katanya, dan kata Syekh Abdul Razak, betapa butuhnya hati kita ini untuk mengetahui kebesaran Al-Qur'anul Karim. Ini mungkin jamaah sekalian yang menjadi salah satu sebab kenapa kita malas membaca Al-Qur'an. Ini juga jamaah sekalian mungkin salah satu dari sebab kenapa kita terkadang menjauh dari Al-Qur'an. Mungkin di saat-saat ini terasa dekat kita ini jamaah, karena kita di bulan Ramadan, Syahrul Quran, yang disebutkan oleh para ulama sebagai bulan Al-Qur'an. Mungkin sekarang ini kita rasakan kedekatan dengan Al-Qur'an, tapi lepas di bulan Ramadan, na'udzubillah, kita rasakan jauh dari Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Karena bisa jadi salah satu penyebabnya kita belum menanamkan dalam dirinya kita, dalam hatinya kita apa? Ma'rifatan bi'idhamati Al-Qur'an. Karena kita belum tanamkan dalam hatinya kita, dalam dirinya kita keagungan Al-Qur'an itu. Makanya kita belum merasakan efeknya itu bagaimana itu Al-Qur'an itu. Coba kalau kita paham betapa mulianya Al-Qur'an ini, wa idrakan limakanatihi, kita mengetahui bagaimana kedudukan Al-Qur'an itu. Subhanallah, sumber kebaikan yang menggiring kita dalam petunjuk dan ketaatan kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Waluzuman lima yad'u ilahi min salahil ibad wa falahihim wa sa'adatihim fi dunyahum wa ukhrahum. Dan juga di dalam Al-Qur'an ini akan membawa dan menggiring seorang hamba untuk menjadi baik, untuk meraih kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Al-Qur'an jamaah, Al-Qur'an. Udah, nggak usah ikut simposium ini, seminar ini, dekat dengan Al-Qur'an aja kita ini. Kita akan merasakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah baca bacaan karangan ini aja, ini Al-Qur'an. Kalau kita mendekat, maka demi Allah kebahagiaan dunia dan akhirat akan kita raih. Yang dekat ini, yang berada di hadapannya kita. Wa sa'adatihim fi dunyahum wa ukhrahum. Tidak hanya terbatas di dunia, tapi akan berkelanjutan kebahagiaan tersebut, keberhasilan dan kemenangan tersebut dalam kehidupan akhiratnya kita. Al-Qur'an untuk menjadi renungan buat kita semuanya. Al-Qur'an, Al-Qur'an, dekat, mari mendekat dengan Al-Qur'an. Jangan menjauh. Bawa nih semangat kita di bulan Ramadan ini dengan Al-Qur'an, bawa terus ke 11 bulan dalam kehidupan kita selanjutnya. Jikalau Allah memberikan kesempatan hidup bersama kita, jangan lagi lalai. Udah cukup kelalaiannya kita selama ini. Nuntut terus, pingin hidup bahagia dunia akhirat, kadang ngeluh, padahal tanpa kita sadari ternyata penyebab dari keresahan, penyebab dari kesempitan hidup itu ternyata munculnya dari kita sendiri. Faktornya itu dari kita sendiri. Salah satunya karena kita jauh dari Al-Qur'anul Karim. Kan Allah udah sebutkan itu. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka enggak usah salahkan orang lain, enggak usah. Introspeksi dirinya kita masing-masing, muhasabah dirinya kita, kok enggak ada ketenangan nih? Kok hidupnya kita sempit terus rasanya? Kok beragam bencana, musibah, kesulitan hidup kita alami? Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka kami akan berikan mereka kehidupan yang sempit di dunia. Hukuman dari Allah. Hukuman dari Allah. Itu ukubah
hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang-orang yang jauh dari peringatan-peringatan Allah, untuk orang-orang yang jauh dari Al-Qur'anul Karim, muhasabah dirinya kita. Wa yu'inul 'abdu 'ala tahqiq hadzal matlab wa idrakahu anna al-Qur'an kalamu rabbil alamin wa tanzilul 'aliyil hakim anzalahu subhana hidayatan lil ibad wa salahan linnas yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Dan seorang hamba akan terbantu di dalam mewujudkan apa yang diinginkan tersebut, ya, ketika dia mengetahui bahwa Al-Qur'an itu kalam Rabbil Alamin. Ini poin-poin yang beliau jelaskan, bagaimana seorang hamba itu kemudian bisa mewujudkan Al-Qur'an yang bisa membawa kebaikan dalam hidupnya, dunia dan akhirat, yang akan membawa dia dalam petunjuk-petunjuk dan hidayah. Kata beliau, kalau dia tanamkan dalam dirinya bahwa Al-Qur'an itu adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini bukan ucapan manusia, jamaah. Al-Qur'an itu bukan ucapan makhluk. Ucapan seorang kiai, seorang syekh, seorang ustadz aja kita begitu antusiasnya, pingin baca, ada artikel pingin kita baca. Lah ini firman-firman ucapan yang menciptakan syekh tersebut, yang menciptakan ustadz tersebut. Tanamkan ini bahwa Al-Qur'an itu apa? Kalam Rabbil Alamin. Firman-firmannya Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Agungkan itu. Bukan ucapan makhluk, bukan ucapan-ucapan si A dan si B, bukan, ucapan Allah Subhanahu wa taala, firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita kan sudah yakin bahwa tidak ada ucapan yang lebih baik dibandingkan ucapan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada keraguan. Wa tanzilu ala aliyil hakim anzalahu subhana hidayatan lil ibad wa salahan linnas yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Al-Qur'an yang turun dari Allah yang maha tinggi, yang Allah turunkan sebagai hidayah kepada para hambanya, yang akan membawa kebaikan untuk manusia, yang akan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Wa ma'rifatu bi sifatil Qur'an al-'azima wa nu'utihi al-jalila ad-dalla ala 'azimi makanatihi wa rif'ati sya'nihi. Kita tanamkan juga, ya, sifat-sifat Al-Qur'an yang begitu istimewa, yang begitu luar biasa, yang menunjukkan bahwa kedudukan Al-Qur'an itu memang sangat luhur, sangat istimewa. Litakun hadhil ma'rifah aunan lahu 'alal iqbal 'alal Qur'an tadabburan wahtidaan bihidayatihi al-'azimah. Maka pengenalan-pengenalan seperti ini, kata beliau, akan membantu seorang hamba untuk dia itu betul-betul bersemangat dengan Al-Qur'an, mentadaburihnya, menjadikannya sebagai hidayah yang luar biasa. Tanamkan jamaah bahwa Al-Qur'an itu adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala, bahwa Al-Qur'an itu langsung turunnya dari Allah, sumbernya dari Allah, minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Qur'an itu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada hari kiamat itu nanti hilang tuh catatan-catatan Al-Qur'an di mushaf-mushafnya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Minhu bada'ah. Al-Qur'an itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yakini juga bahwa dalam Al-Qur'an itu ada hidayah, petunjuk untuk manusia yang membawa kebaikan dan kemaslahatan untuk manusia,
yang telah mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Selain itu, kita juga harus pahami dan tanamkan dalam dirinya kita tentang sifat-sifat yang mulia dari Al-Quran, seperti yang disebutkan sebentar lagi dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 15-16, ya. Qala Allahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, jamaah bisa lihat nanti surat Al-Maidah ayat 15-16, ya. Di sini disebutkan ini bagaimana sifat-sifat yang begitu luar biasa untuk Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Dan sungguh telah datang kepada kalian, ya, dari Allah Subhanahu wa taala nurun, cahaya, wa kitabum mubin, sebuah kitab yang mubin, terang benderang, sebagai penjelas. Enggak ada sesuatu pun di dalam Al-Quran tersebut yang tidak dipahami maknanya, jelas terang benderang. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwana subulas salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'idnih. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam, petunjuk, ya. Dengan Al-Quran tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala ke jalan yang selamat. Allah bimbing mereka dengan Al-Quran ini ke jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'idni, yang dengan Al-Quran tersebut juga mereka akan keluar dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, yang akan membimbing mereka kepada jalan yang lurus. Ya, ini ayat yang berada di hadapan kita jemaah sekalian dalam surat Al-Maidah 15 dan 16 itu merupakan sifat-sifat Al-Quran. Kemudian kata beliau, jama'at hatanil ayatan al-karimatan sab'a sifatin 'azimatin lil Quran. Di dalam dua ayat yang mulia ini, ya, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan tujuh sifat yang mulia untuk Al-Quran. 7 sifat, ya. 7 sifat dari Al-Quran, ya, di dalam penggalan dua ayat ini tadi, Al-Maidah 15-16. Allah kumpulkan dalam dua ayat ini apa? 7 dari sifat-sifat Al-Quran. Al-ula, yang pertama, ya, yang pertama, fi qawlihi, dalam firman-Nya, qad ja'akum minallah, sungguh telah datang kepada kalian, ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, telah datang dari Allah untuk kalian semua. Fahuwa kitabun munazzalun min rabbil alamin. Tanamkan ini, bahwa Al-Quran itu munazzalun min rabbil alamin, turun dan berasalnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanamkan itu jamaah, bahwa Al-Quran itu bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi apa? Berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Takallamallahu jalla wa ala bihi wa sami'a minhu Jibril wa nazala bihi Jibril ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Harus kita yakini, seyakin-yakinnya, bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Allah, bahwa Al-Quran itu firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti yang dituduhkan oleh orang-orang kafir Quraisy di saat itu. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu buatannya, ucapannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tuduhan mereka yang sangat keji,
untuk memberikan keraguan kepada masyarakat di saat itu. Takallamallahu jalla wa ala bihi. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan apa yang terdapat dalam Al-Qur'an ini. Itulah ucapan-ucapan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini merupakan salah satu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam penetapan sifat al-kalam lillahi azza wa jalla. Bahwa salah satu sifat dari sifat-sifat Allah adalah apa? Al-kalam. Dan sifat al-kalam ini merupakan sifat dzatiyah wa fi'liyah. Merupakan sifat dzatiyah fi'liyah lillahi subhanahu. Zat, sifat yang terus menerus melekat pada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala tersifatkan sejak dahulu, bukan perkara yang baru, bukan. Sejak dahulu Allah tersifatkan dengannya, selalu dan selama-lamanya. Dan bersamaan dengan itu para ulama mengatakan bahwa al-kalam, sifat berbicaranya Allah juga termasuk dari sifat fi'li, artinya Allah akan berbicara sesuai dengan keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala kapanpun Allah inginkan. Itu berkaitan dengan apa? Al-masyiatullah, berkaitan dengan kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Wa sami'ahu minhu Jibril. Apa-apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an itu didengarkan oleh Jibril. Wa nazala bihi Jibril ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril ya menurunkan Al-Qur'an tersebut kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mata rantainya. Dari Allah turun ke Jibril, kemudian disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Qur'an itu turun dan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nazala bihi ruhul amin, yang dibawa oleh ar-ruh al-amin Jibril alaihissalam ala qalbik, ke dalam hati kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, litakuna minal mundzirin, agar kemudian engkau tampil menjadi hamba yang memberikan peringatan. Ya. Wa min nabiyina alaihi salatu wassalam sami'ahu as-sahabah al-kiram. Dari nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Al-Qur'an tersebut didengarkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Di sini juga pentingnya untuk kaum muslimin memuliakan para sahabat. Tidak seperti dari golongan-golongan yang mereka memaki dan mencelah, bahkan sampai kepada taraf mengkafirkan para sahabat, na'udzubillah. Ucapan-ucapan yang paling keji ketika mereka menuduh pembawa panji-panji Islam yang membawa Islam itu kepada umat ini, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian mereka tuduh mereka sebagai orang-orang yang berkhianat, bahkan sampai kepada taraf mengkafirkan sebagian para sahabat, naudzubillah. Ya, ucapan-ucapan kufur, menuduh para sahabat, manusia-manusia yang mulia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban risalah dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekejih-kejihnya ucapan yang mereka layangkan untuk menjelekkan, untuk memaki dan untuk mengkafirkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan dengan sebab para sahabat itu, gak mungkin sampai Islam itu kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah pilih mereka ini. Allah lihat, maka Allah mendapatkan manusia yang paling bersih hatinya adalah mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minas sahabati sami'ahu tabi'uhum
Wa minat tabi'in taba'u al-atsba'. Dari sahabat didengarkan lagi dan diturunkan lagi kepada para tabi'in, dan dari tabi'in berlanjut lagi kepada atsba'at tabi'in. Wa hakadha talaqahul akhar anil al-akhiri anil awal bil asanid al-madmubati al-masunan mahfuzan muayyadan bi ta'yidillahi azza wa jalla fi ulahu. Maka katanya demikianlah ya, generasi yang terakhir mengambil dan mendapatkan ya Al-Qur'an tersebut dari generasi awal dengan sanad yang terpercaya, yang terjaga, mahfuzan, terjaga Al-Qur'an itu. Coba dari zamannya Nabi SAW sampai sekarang nggak ada pergeseran, perubahan satu huruf pun. Betul nggak jemaah sekalian? Terjaga itu Al-Qur'an. Itu menunjukkan Al-Quran itu betul-betul datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan satu huruf saja bakalan ketahuan kalau itu bukan dari Al-Quran. Kalau ada orang yang ingin menipu, memalsukan satu huruf saja, nggak usah satu surat, nggak usah satu ayat, satu huruf saja dimasukkan di dalam Al-Quran bakalan ketahuan. Dan itu sudah cukup menunjukkan bagaimana Al-Quran tersebut apa? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai hari kiamat. Berbeda dengan kitab-kitab yang lainnya, ada perubahan, ada pergeseran, ada perjanjian lama, perjanjian baru, tidak terjaga. Tapi untuk Al-Quran Allah sudah menjamin, inna nahnu nazzalnal Quran wa inna lahu lahafidhun. Kami yang turunkan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang turunkan Al-Quran, Allah, dan kami pula yang akan menjaganya. Ya, dijaga oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini ada disebutkan oleh beliau dalam surat Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an, az-dzikr, ya, dan kami pula yang akan menjaganya. Subhanallah. Coba jamaah sekalian, ya, kita siapkan waktunya kita untuk menyelami lebih jauh dengan Al-Quran ini, biar kita semakin rindu, semakin bersemangat, ya, semakin ketagihan di dalam membaca Al-Quran. Ketika kita mempelajari sifat-sifat Al-Quran, mempelajari keutamaan-keutamaan Al-Quran. Karena seseorang itu bisa terangsang, termotivasi untuk melakukan sesuatu. Kenapa? Karena pengenalan dia terhadap sesuatu tersebut. Ya. Kenapa seseorang begitu cintanya, ambisinya untuk membeli iPhone yang terbaru 16, 17? Kenapa? Karena sudah semakin banyak dia baca tentang keunggulan-keunggulannya. Hasratnya begitu. Padahal udah punya iPhone 15, 16. Kenapa dia pingin ganti lagi? Karena begitu banyaknya media, tulisan-tulisan yang dia baca yang bisa memberikan motivasi padanya. Demikian pula ini, kita akan lebih termotivasi, lebih terangsang lagi untuk lebih dekat dengan Al-Quran ketika kita mengetahui keutamaan-keutamaan yang terdapat di dalam Al-Quran tersebut. Termasuk diantaranya apa? Kita mempelajari dari sifat-sifat Al-Quran tersebut. Yang pertama tadi udah lewat bersama kita, bahwa Al-Quran itu adalah sebuah kitab yang turunnya dan datangnya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari manusia. Harusnya kan kita senang tuh membaca Al-Quran. Kenapa? Dari Rabbnya kita ini, dari Rabbnya kita, dari zat yang selama ini berbuat baik kepada kita, dari zat yang selama ini memberikan curahan nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Untuk setingkat manusia saja jamaah sekalian yang sering berbuat baik sama kita, kalau ada WA-nya, kalau ada surat, oh luar biasa, pengen cepat-cepat kita baca. Kenapa? Karena kita merasa hutang budi sama dia, karena kebaikannya luar biasa. Lah ini Allah Subhanahu wa ta'ala ini jamaah, yang kebaikannya, yang nikmatnya gak sanggup kita hitung,
Tapi kok kita malas untuk membaca risalah-risalah Allah Subhanahu wa taala, membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ats-tsaniyatu, yang kedua dari sifat Al-Qur'an, fi qaulihi nurun, cahaya. Al-Qur'an itu adalah apa? Cahaya. Ay yuhtada bihi fi dzulumat, petunjuk yang akan menerangi seorang hamba dari kegelapan. Itulah Al-Qur'an, itu cahaya. Ya, fayastadhi'u bihi as-salik wa yanju bi idha'atihi minal mahalik. Al-Qur'an itu, kata beliau, yang akan memberikan penerangan, cahaya kepada orang-orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, yang mana penerangannya tersebut akan mampu menyelamatkan dia dari kebinasaan. Al-Qur'an. Pingin selamat dunia akhirat, Al-Qur'an. Al-Qur'an. Al-Qur'an itulah sumber yang paling utama yang akan menyelamatkan seorang hamba dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Fala hidayata illa binuril Qur'an, enggak ada petunjuk, kata beliau, kecuali dengan cahaya Al-Qur'an. Wala khurujun minadh dhulumat bi anwa'iha wa syurur bi asnafiha wala naja illa binuril Qur'an. Tidak ada petunjuk kecuali dengan cahaya Al-Qur'an, dan tidak ada jalan keluar dari kegelapan dengan beragam bentuknya, kejelekan dengan beragam bentuknya, dan tidak ada keberhasilan, keselamatan kecuali dengan cahaya Al-Qur'an. Ya. Maka sekali lagi jamaah sekalian, ini poin-poin yang hendaknya sama-sama kita perhatikan agar kemudian kita bisa lebih dekat dengan Al-Qur'an. Kita mulai start dari Ramadan kita sekarang ini jamaah sekalian. Mumpung kita lagi semangat-semangatnya, mumpung imannya kita lagi sedang tinggi-tingginya, sedang tebal-tebalnya, maka pupuk terus, seraya terus berdoa kepada Allah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik hidayahnya buat kita semuanya. Ya. Betapa nyesalnya kita nanti jamaah sekalian, kalau selama di dunia ini ternyata waktunya kita lebih banyak habis untuk membaca artikel-artikel dibandingkan untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, betapa ruginya kita. Dan itu demi Allah kita akan dapatkan pada hari kiamat kelak. Ini baru sebatas informasi ini, tapi nanti kita akan dapatkan semua itu di hari kiamat. Apa yang kita tanam, apa yang kita lakukan di dunia, itu pula lah yang akan kita tuai nantinya pada hari kiamat. Akan menjadi sebuah kenyataan dalam kehidupan kita, akan menjadi kenyataan. Sekarang mungkin kita belum merasakan jamaah sekalian, ya, efek dari menjauh dari Al-Qur'an. Kok hidup saya masih enak kok Ustaz? Iya, kalau enggak dapatkan di dunia, tunggu aja nanti di akhirat. Ya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kalau ada orang yang berargumentasi, oh enak kok, saya jauh dari Al-Qur'an, enggak pernah baca Al-Qur'an, tapi bisnis lancar, ya, limpahan rahmat, limpahan karunia harta, masya Allah, punya rumah sana sini, mobil, istri, iya, belum kita dapatkan. Bisa jadi itu bagian dari istidraj Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu hal yang harus kita yakini, selamatnya kita di dunia dari hukuman Allah bukan berarti kita akan selamat dengan hukuman pada hari kiamat. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Sekali lagi, selamatnya seorang hamba di dunia dari hukuman-hukuman Allah itu bukan berarti jaminan untuk dia selamat dari hukuman Allah pada hari kiamat. Hati-hati kalau sampai kita jauh dari Al-Qur'an, kalau kita sampai jauh dari ketaatan kepada Allah, kemudian kita dinina bobokkan dengan kenyamanan dunia, dengan kemegahan dunia,
kemudian kita menganggap itu sebagai karunia dari Allah, akibat jauhnya kita dari Allah, santai-santai aja kita. Bisa jadi itu bagian dari istidraj, dan itu demi Allah lebih berbahaya. Lebih mendingan Allah langsung tegur kita dengan hukumannya di dunia, biar kita kemudian menjadi hamba-hamba yang sadar kembali kepada Allah, daripada kita diberikan hukuman dengan sesuatu yang satu ini, istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan memberikan ujian kepada mereka dari perkara yang mereka tidak ketahui. Lancar semuanya, istrinya, anak-anaknya sehat semuanya, urusan kantornya kelar terus, bisnisnya Masya Allah nggak pernah rugi, dalam keadaan sholatnya amburadul, dalam keadaan puasanya na'udzubillah, dalam keadaan malasnya membaca Al-Quran. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kata Allah, untuk orang-orang yang berpaling dari Allah, peringatan Allah dari Al-Quran, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami bangkitkan mereka, kami kumpulkan mereka pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Protes sang hamba ini, ya Allah, kok bisa saya buta? Kok saya dibangkitkan dalam keadaan buta? Dalam keadaan dulu di dunia saya bisa melihat, mata saya enggak buta. Kadzalik atatska ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Kata Allah memberikan penjelasan kepada hamba ini yang dahulunya matanya normal di dunia, akan tetapi pada hari kiamat dibutakan oleh Allah. Kadzalik, maka demikianlah kata Allah, telah datang peringatan-peringatan kami, tapi kamu apa? Melupakannya, melalaikannya. Maka di hari ini pun kamu ditinggalkan. Kalau Allah sudah tinggalkan kita, jemaah sekalian, mau kemana kita? Kalau Allah kemudian tinggalkan kita pada hari kiamat, na'udzubillah, enggak ada lagi kerugian melebihi kerugian yang dialami oleh hamba yang satu ini, na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita semuanya. Mari jamaah, di momentum Ramadan ini kita semuanya ngajak diri pribadi dan kepada jamaah kaum muslimin dan muslimat untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak minta doa. Bukan cuma doa minta dunia, tapi lebih lagi perbanyak doa untuk kita minta keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta agar Allah selalu mengokohkan iman kita, memudahkan kita dalam urusan ibadahnya kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.